Di video sebelumnya kita udah ngebahas mengenai prosesor atau chipset terbaru dari Apple, yaitu M3 Family atau M3 Series yang katanya punya performa yang luar biasa. Apakah emang benar-benar punya performa yang luar biasa? Nah, kali ini ada informasi terbaru mengenai skor benchmark yang udah berkeliaran, yang udah muncul di beberapa situs berita teknologi. Langsung aja kita bahas. Kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Jadi di luar sana udah banyak banget nih yang ngomongin mengenai performa atau skor benchmark dari Apple M3 series ini, khususnya Apple M3 yang biasa dengan Apple M3 Max. Nah, sumbernya itu ada di websitenya Geekbench 6. Di situ banyak banget bertebaran mengenai skor-skor benchmark dari M3 maupun M3 Max. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Pertama dari Apple M3. Nah, langsung aja di sini kalau kita lihat di website dari Geekbench 6 itu udah banyak banget. Kalau teman-teman lihat di sini banyak banget untuk skor yang udah nunjukin skor benchmark dari Apple M3. Kalau lihat single core-nya itu rata-rata ada di angka 3000-an, sedangkan kalau kita lihat di multi-core-nya itu ada di angka 11 ribuan sekian. Nah, terus gimana kalau misalkan skor-skor benchmark dari Apple M3 ini dibandingkan dengan beberapa produk miliknya Apple sendiri? Oke, kita lihat di sini dari single core dulu. Kalau single core-nya tadi terlihat kalau misalkan si M3 ini di angka 3000-an nih, rata-rata 3000-an kan skornya. Nah, kalau kita lihat dari ranking yang ada di websitenya Geekbench 6 juga, ternyata skor daripada single core M3 itu ada di atas punyaan Mac Studio 2023 yang menggunakan Apple M2 Max. Bayangkan ini sebuah laptop tapi performa single core-nya dia itu melebihi performa desktop. Itu untuk single core-nya dia ada di ranking 1 tuh, kalau misalkan kita lihat dari ranking yang ada di websitenya Geekbench 6. Tapi kalau kita lihat di multi-core-nya yang rata-rata itu di angka 11 ribuan, berarti untuk Apple M3 ini performanya masih berada di bawah MacBook Pro 14 inci tahun 2023 yang menggunakan Apple M2 Pro yang memperoleh skor 12 ribuan sekian. Jadi untuk multicore-nya masih di bawah MacBook Pro yang 2023 yang menggunakan M2 Pro, sedangkan untuk single core-nya dia ada di atas sendiri tuh untuk M3. Nah, sedangkan untuk skor OpenCL gimana untuk GPU-nya? Jadi kalau kita lihat skor di sini untuk OpenCL-nya itu ada di angka 30 ribuan sekian. Yang berarti Apple M3 ini dia berada di bawahnya MacBook Pro yang 2021 yang masih menggunakan Apple M1 Pro. Jadi kalau kita lihat di sini Apple M1 Pro itu ada di angka 36 ribuan sekian, kalau Apple M3 masih di angka 30 ribu. Ya, sayang banget ya kalau misalkan kita lihat untuk skor OpenCL masih ada di bawah skornya MacBook Pro yang menggunakan M1 Pro. Nah, terus gimana? Apa kabar dengan M3 Max? Nah, ini juga ada nih di websitenya. Menariknya juga ada di websitenya Geekbench 6. Untuk single core-nya dari M3 Max itu rata-rata di angka 2900 sampai 3000-an. Yang bisa kita simpulkan kalau performa single core dari M3 Max itu masih ada di bawahnya performa single core M3 sendiri. Lucu nih di sini. Tapi untuk multicore-nya dia memperoleh skor 20 ribuan sampai 21 ribuan sekian. Di sini meskipun single core-nya kalah dengan versi yang M3, ternyata kalau kita lihat dari rankingnya dia masih berada di atasnya Mac Studio 2023 yang menggunakan Apple M2 Max yang desktop ya. Jadi dia masih berada di atasnya Mac Studio 2023 untuk performa single core. Sedangkan untuk performa multicore-nya dia masih di bawahnya sedikit, bisa dibilang setara di sini dibandingkan dengan Mac Pro 2023. Jadi untuk M3 Max single core-nya dia itu ada di bawahnya M3 sedikit, tapi masih berada di atasnya Mac Pro 2023. Tapi untuk multicore-nya dia di atasnya M3 tapi sedikit di bawahnya Mac Pro 2023. Jadi dari sini kelihatan kalau misalkan performa dari M3 series atau M3 family ini bisa dibilang dia memiliki performa yang mirip-mirip dengan performanya Apple desktop.
keluarganya Mac Pro, kemudian Mac Studio dan sebagainya. Dan ya, untuk skor OpenCL dari M3 Max itu ada di angka 92.000 sampai 93.000. Yang berarti untuk kemampuan OpenCL di sini dia sudah sama setara dengan Mac Studio yang menggunakan M1 Ultra. Jadi bisa dikatakan ini laptop yang bertenaga desktop. Simpelnya gitu sih. Jadi janji-janji dari Apple sendiri yang mengatakan kalau misalkan M3 family ini bakalan performance core-nya bakalan lebih tinggi dibandingkan M2 family secara keseluruhan, itu emang benar kalau misalkan kita lihat dari skor benchmark yang beredar ini. Meskipun sebenarnya skor-skor ini masih belum masih belum final dan belum disetujui juga oleh Geekbench karena nggak masuk nih di dalam ranking atau di dalam chart Geekbench 6. Nanti kalau misalkan memang tervalidasi oleh Geekbench 6 skor-skor dari Apple M3 tadi, nah itu baru skor terbaik yang didapatkan oleh Apple M3. Nah terus gimana tuh menurut kalian mengenai bocoran dari skor-skor Geekbench 6 dari Apple M3 dan juga Apple M3 Max? Oh ya, untuk M3 Pro di sini saya nggak menemukan untuk skor benchmarknya gimana, saya masih belum menemukan. Jadi yang ditemukan di sini cuma M3 dan juga M3 Max. M3 Pro-nya mungkin ya diantaranya lah ya, karena ya emang tingkatannya kan gitu, M3, M3 Pro dan juga M3 Max. Jadi sekali lagi gimana menurut kalian mengenai bocoran benchmark dari M3 family ini? Coba kita diskusi aja di bawah, gimana menurut kalian performa dari M3 series miliknya Apple ini. Terima kasih udah menonton video ini sampai detik ini, dan jangan lupa seperti biasa like, comment, share, subscribe, dan ya itu tadi. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih dan see you in the next video teman-teman. Saya Fat, dadah, bye bye.